Ku dengar biksu suci bisa membakar sarira. Hari ini aku akan buktikan apakah kau biksu suci. Siapkan obeir. Siap? Ah masa sih? Kalian serius? Jangan. Panas. Jangan. Panas. Jangan. Panas. Xian Kong Xian Mei. Cepat selamatkan Paman Guru. Kalau tidak, Paman Guru akan jadi sate kambing. Xian Kong Xian Mei. Kalau tidak segera selamatkan Paman Guru, nasi sudah jadi bubur. Paman. Siakerlak. Aku di sini. Lompat jauh-jauh buat apa? Tangkap pemimpinnya dulu. Paman, mana yang pemimpin? Yang pakai baju kuning itu pemimpinnya. Dasar bodoh. Lari terus, berbuat jahat terus. Biksu, jangan macam-macam. Kakak, jangan bergerak. Jangan mendekat. Jangan sakiti kakakku. Dasar bodoh. Cepat selamatkan aku. Aku kepanasan. Sudah matang, cepat. Paman, panas. Pura-pura apa sih? Lepaskan aku. Paman. Bakar aku? Biksu, jangan macam-macam. Kalau aku bukan biksu, sudah kupukul kau. kalian berdua biksu brengsek. Jangan macam-macam. Jangan sakiti kakakku. Aku kasih tahu ya. Jangan fitnah aku. Aku tidak menyakitinya. Aku cuma mau bawa dia ke gunung. Biksu. Lupakan saja. Aku tidak akan minum anggur pernikahan adik ketigaku dengan perempuan bandit itu. Betul. Dengar ya, aku akan bawa kau ke gunung. Bawa dia pergi. Baik. Kalau kau tidak ingin kakakmu celaka, jangan ikut. Mengerti? Baiklah, tapi jangan sakiti kakakku. Baik, aku setuju. Pergi. Kakak kok tidak ada kabar? Ayah. Song Tianba di sini. San Jianglong, serang. Saudara-saudara, mereka di sana. Serang. Ini baru menarik. Kalian kan ingin saling bunuh? Aku akan bantu kalian. Berhenti berkelahi. Orang bijak pakai mulut bukan tangan. Berhenti berkelahi. Berhenti. Jangan berkelahi. Pergi sana. Berhenti. Kau jangan pukul.
Kakak. Jangan berkelahi lagi. Xianmeng. Paman Guru. Berhenti, semua berhenti. Paman Guru, Paman Guru. San Jianglong ada di sini. San Jianglong. San Jianglong, kamu bagaimana? San Jianglong. San Jianglong, kamu kenapa? Adik, jangan salahkan aku. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua, Taois Feng. Taois, kenapa kamu di sini? Ini bukan tempat untuk bicara, cepat pergi. Ruhua, lukamu tidak terlalu parah. Orang yang melukaimu tidak berniat membunuhmu. Terima kasih, ayah angkat. Ruhua, dengarkan nasihat ayah, jangan berpikir untuk balas dendam. Kamu tidak bisa melawan biksu itu. Biksu kain itu, sebenarnya apa asal-usulnya? Dia adalah reinkarnasi Bodhisattva Maitreya, lebih baik kamu jangan sering mengganggunya. Tapi aku tidak rela. Song Tianhai telah mengecewakanku. Dalam waktu singkat, menikah 2 kali. Dia sama sekali tidak memikirkan aku benci dia. Ruhua, kamu tidak membencinya, kamu sangat mencintainya. Tidak, ayah angkat. Anda menyelamatkan nyawaku, mengajarku ilmu, kebaikan Anda sangat besar. Tapi aku ingin Anda membantu anakmu sekali lagi. Buat keluarga Song hancur. Dengan begitu, anakmu mati pun tidak akan menyesal. Ruhua, kamu terlalu terobsesi dengan satu pikiran. Aku benar-benar menyesal menyelamatkanmu dulu. Kenapa ada cahaya kuning? Aku juga tidak tahu. Kakak, 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 bangunlah. Kakak, jangan tinggalkan aku. Kakak kedua, kakak, ini sebenarnya bagaimana? Sulit dijelaskan, aku bisa menghitung langit dan bumi. Tapi salah menghitung orang. Kakak kedua. Apakah kakakku sudah hampir tidak bisa diselamatkan? San Jianglong sudah 1 kaki. Masuk pintu kematian. Aku mohon, selamatkan kakakku. Bukankah kamu bisa ilmu? Aku mohon, kakak kedua. Kakak, kamu sudah bangun. Adik, jangan menyusahkan kakak kedua. Dia benar, aku yang salah. Kakak, kenapa kamu seperti ini? Aku sudah menikah dengan Tianhai. Keluarga kita sudah menjadi kerabat. Kenapa masih ingin berkelahi? Kamu ingin tahu alasannya? Akan kukatakan padamu. Karena keluarga Song mereka membunuh seluruh keluarga kami.
138 orang, dendam ini harus kita balas. Apa? Ini tidak mungkin. Tidak benar, ini tidak benar. Ini benar, bukankah kamu selalu ingin tahu alasannya? Sudah kukatakan padamu. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Adik. Dendam keluarga harus dibalas, kakak sudah tidak bisa. Semua tergantung padamu. Kakak, jangan tinggalkan aku. Adik kedua. Aku tahu. Kamu tidak akan pernah bisa memaafkanku. Tapi sebelum mati, aku masih ingin menyerahkan Gunung Erlong. Nyawa semua saudara di sini kepadamu. Tidak, tidak. Banyak sekali orang di Gunung Long, aku tidak sanggup. Kumohon adik kedua, aku tahu kamu adalah biksu berbudi luhur. Aku bersaudara denganmu. Adalah keuntungan bagiku. Di sini aku memanggilmu kakak, kumohon. Kakak, Ahmed Ba, baiklah, baiklah. kakak. Tuan Muda, sebenarnya kita sebenarnya adalah seperti ini. Hamba tidak berani menyembunyikan sedikit pun. Dulu hamba tertipu oleh hantu palsu, memang berniat jahat pada kalian. Hari ini datang dengan tulus, benar-benar ingin membantu kalian. Aku sedang berpikir, hantu palsu itu apa sebenarnya, mengapa dia? Permusuhan dengan keluarga sang kami? Ini aku juga tidak tahu, aku hanya tahu. Dia ada hubungannya dengan adik ketigamu. Adik ketiga? Tuan Muda, kamu memikirkan sesuatu? Ada hubungan dengan adik ketiga? Mungkin. Tuan Muda, kamu memikirkan sesuatu? Aku memang memikirkan, tapi tidak mungkin. Pertama, orang ini sudah mati, dan bahkan jika dia masih hidup, dia tidak bisa ilmu bela diri, apalagi sihir. Tuan Muda, wajah asli wanita ini pernah kulihat. Wanita yang kamu katakan, coba jelaskan. Aku lihat apakah dia, wanita kan pada umumnya mirip. Bagaimana aku bisa menjelaskannya? Sudahlah. Ini adalah prioritas yang harus dilakukan sebelumnya. Masih harus menghadapi Gunung Erlong. Baik Tuan Muda. Tenang, mulai dari sekarang. Aku, Feng Tiangang, akan memberikan yang terbaik. Membantumu memberantas pemberontak di Gunung Erlong. Kalau begitu, aku berterima kasih pada Daos Hang. Tidak, tidak. Jia Olong, kamu benar-benar ingin mengusirku turun gunung? Dalam situasi seperti ini, aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di Gunung Erlong. Kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskan pada kakakku yang sudah meninggal. Memang benar kakak kedua membunuh kakakmu. Tapi kakakmu juga membunuh kakak sulungku. Kamu tidak bisa melampiaskan semua kemarahanmu padaku. Aku mengusirmu turun gunung. Juga ada alasan lain. Alasan apa? Jangan tanya lagi. Pokoknya, kita berdua bersama adalah sebuah kesalahan. Mulai sekarang, kita putus semua hubungan. Jia Olong.
Kenapa bisa seperti ini? Aku pikir setelah kita menikah, semuanya akan berakhir. Ternyata keadaan malah semakin buruk. Ini semua sudah takdir, takdirmu dan takdirku. Jia Olong, aku akan pulang. Dan membujuk kakak kedua untuk menarik pasukan. Sekarang sudah banyak yang mati di kedua belah pihak. Tidak boleh ada lagi korban jiwa. Tidak perlu. Bahkan jika kalian menarik pasukan, aku tetap akan menyerang Zhenzu untuk membalas dendam. Kamu, Kita tidak berjodoh, pergilah. Jangan bicara apa-apa lagi. Mulai sekarang, anggap saja kamu tidak mengenalku. Jia Olong. Laporan, Jenderal. Setelah kemarin, pasukan kita kehilangan lebih dari 11.000 orang. Sekarang pasukan yang tersisa hanya 2.400 orang. Kita membawa 5.000 tentara. Tidak sampai beberapa hari, sudah kehilangan lebih dari setengah. Gerombolan bandit itu benar-benar ganas. Sudah jelas kerugian di pihak bandit. Sekarang jumlah mereka paling banyak, tidak lebih dari 800 orang. Kamu pergi dulu. Baik, Jenderal. Tuan Muda, pihak bandit juga menderita kerugian besar. Hanya tersisa sekitar 800 orang. Kita punya 2.400. Melawan 800 orang mereka, itu sangat mudah. Daos Hang Feng, jangan meremehkan musuh. Musuh di atas gunung, kita di bawah. Mereka punya keunggulan medan. Lapor, Jenderal. Tuan Muda sudah pulang dan apa? Dan membawa mayat sang tuan besar. Kalian pergi dulu. Baik. Kakak besar. Kamu mati dengan sangat menyedihkan. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Kakak kedua. Sebenarnya kakak besar tewas karena ulahmu. Mau balas dendam apa lagi? Apa yang kau katakan, adik ketiga? Kalau bukan karena kau diam-diam pergi ke gunung dengan alasan minum arak pernikahan. Dan membunuh San Jianglong hingga terjadi perkelahian. Bagaimana mungkin kakak besar tewas? Kau bodoh sekali, adik ketiga. Bahkan jika aku tidak pergi ke gunung, San Jianglong itu pasti akan membunuh kakak kita juga. Tidak mungkin. Apakah kau lebih percaya omongan orang lain daripada kata-kataku? Jangan bertengkar lagi. Yang paling penting sekarang adalah memakamkan jenazah tuan besar dengan layak. Kakak, pergilah dengan tenang. Di sini ada aku. Kamu tenang saja. Aku pasti akan membalas dendam untukmu.
Adik kedua. Aku tahu. Kau tidak akan pernah bisa memaafkanku. Tapi sebelum mati, aku ingin menyerahkan Gunung Erlong dan semua saudara di sini kepadamu. San Jianglong. Sekarang kau tinggalkan kekacauan ini padaku. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana sebaiknya? Tidak boleh ada lagi yang mati. Sama sekali tidak boleh. San Jianglong. Kau minta aku merawat saudara-saudaramu di gunung. Aku bisa setuju, tapi kau harus membantuku. Besar, besar, bencana besar. Xianming, kenapa? Ada kejadian aneh, ada bencana besar. Apakah pasukan pemerintah menyerang gunung lagi? Bukan. Lalu apa? Cepat katakan. Kakak dia. Kakakku. Kakakku kenapa? Kakakmu, dia keluar dari Pedimati, merengkak keluar. Ketua, kamu baik-baik saja. Syukurlah. Ketua baik-baik saja, syukurlah. Kak, kenapa kamu? Aku baik-baik saja, adik. Aku bahkan tidak mati. Kamu malah memasukkanku ke dalam peti mati. Apa kalian? Kalian mau menguburku? Bukan begitu, Kak. Kamu sudah tidak bernapas, kan? Benar, aku tidak bernapas, tapi tidak bernapas tidak berarti aku mati. Aku sempat mampir ke neraka, lalu kembali lagi. Syukurlah. Kak, aku tahu kamu kuat. Kali ini pasti Buddha yang melindungi. Xianming, sudahkah Paman Guru tahu? Kami berdua belum menemukan Paman Guru, tidak tahu dia. Pergi kemana? Xianming, bagaimana kalau kita cari lagi? Ayo, Adik, aku sekarang sakit dan tidak nyaman di seluruh tubuh. Bawa aku ke kamar untuk istirahat, boleh? Baik, aku akan membantumu pulang. Hati-hati ya. Sudah mencari setengah hari, tidak ada satu orang pun. Benar-benar, Xiankong, kamu tahu tidak? Paman Guru pergi kemana? Kamu tanya aku tanya siapa? Lebih baik kita berhenti mencari. Paman Guru pergi pasti ada alasannya sendiri. Xianming, Apa ini peninggalan Paman Guru? Cepat buka dan lihat. baik. Apa isi suratnya? Paman Guru bilang dia ada urusan, sementara meninggalkan Gunung Erlong. Dia meminta kita berdua untuk mematuhi ketua. Tidak mungkin, Paman Guru benar-benar pergi? Sepertinya begitu. Paman Guru ini benar-benar lucu. Pergi diam-diam, meninggalkan kita di sarang perampok. Sudah, jangan mengeluh lagi. Apa gunanya mengeluh? Paman Guru pergi pasti ada alasannya sendiri. Yang harus kita lakukan sekarang adalah patuh. Cari San Jianglong dan Yu Jiaolong untuk menjelaskan semuanya. Kamu bodoh. Kamu, kenapa belum pergi? Pergi, cepat pergi. Pergi. Adik ketiga, jenazah kakak pertama ini bergantung padamu. Jangan sampai terjadi apa-apa di jalan. Kakak kedua, tenang saja. Aku pasti akan mengantar jenazah kakak pertama pulang dengan selamat. Dan memakamkannya dengan baik. Baik, Jenderal Qisiang, aku dapat kabar. Katanya San Jianglong hidup lagi. Apa? Ulangi sekali lagi. San Jianglong tidak mati, hidup lagi. ini tidak mungkin. Adik, Kak, aku masakkan sup ayam untukmu, cepat diminum. Ini bagus untuk kesehatan. Aku tidak bisa minum sup ayam. Kenapa tidak bisa? Aku sudah berjanji pada adik kedua, selama dia di Gunung Erlong. Semua orang harus vegetarian, tidak boleh membunuh. Adik kedua sudah pergi diam-diam, lama meninggalkan Gunung Sanlong.
Adik, meskipun adik kedua tidak di Gunung Erlong lagi. Tapi Sian Kong Sian Ming masih ada. Mereka ada sama seperti adik kedua ada. Minumlah, ini aku masak sendiri untukmu. Aku jamin pasti tidak akan ketahuan oleh Sian Kong Sian Ming. Manusia berbuat, langit melihat, kali ini kakak bisa kembali dari gerbang kematian, itu berkat Buddha. Kita tidak boleh menipu diri sendiri. Benar tidak mau minum? Tidak minum. Sup ayam ini, kamu bawa pulang saja, untuk menguatkan badan. Kakak berterima kasih atas niat baikmu. Tapi lukamu. Lukaku sudah sembuh, lihat. Sudah hampir pulih semua. Ahmed Pa. San Jianglong hidup lagi. Sekarang para bandit di Gunung Erlong semangatnya tinggi. Semangat menggugu, kata Taoist Feng. Ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Tuan muda benar, sekarang kita benar-benar tidak bisa gegabah, tunggu sampai semangat mereka melemah. Baru kita bisa menyerang, mudah diucapkan. Tapi bagaimana caranya membuat semangat mereka melemah? Taoist Feng, apakah kau punya strategi? Tuan muda kedua, lihat, apa ini? Ini yang disebut bubuk maut. Tian Hai. Tian Hai, kamu kembali. Kakakmu Jia. Kakak mengalami musibah. Dibunuh oleh bandit Gunung Erlong. Tian Ba, ayah minta maaf padamu. Seharusnya tidak menyuruhmu pergi ke Gunung Erlong memberantas bandit, Tian Ba. Membuatmu mati secara tidak wajar, orang tua mengantar anak yang lebih muda. Ini semua adalah karma, karma. Tianba, Tianba. Ayah, anakmu punya satu permintaan. Mohon ayah perintahkan, agar kakak kedua menarik pasukannya. Jangan bertempur lagi. Jika terus bertempur, akan ada lebih banyak korban. Sudah terlambat. Ayah bilang apa? Aku sudah mengirim orang untuk memerintahkan kakak kedua, memberinya waktu 3 hari. Untuk menghancurkan Gunung Erlong. Menangkap San Jianglong dan Yu Jiaolong hidup-hidup. Ayah, jangan lakukan ini. Kenapa tidak boleh? Apakah kakak pertamamu tidak layak mati? Bukan begitu, ayah. Sekarang anakmu, dengan San Jianglong dan Yu Jiaolong, sudah menjadi satu keluarga. Tian Hai. Apa yang kau bicarakan? Kita adalah pejabat, San Jianglong adalah perampok. Bagaimana mungkin kau menjadi satu keluarga? Anakmu sudah dengan Yu Jiaolong melakukan pernikahan. Yu Jiaolong adalah istri anakmu. Tian Hai, kau bercanda? Aku tidak bercanda. Hal seperti ini, mungkinkah aku bercanda? Ayah, aku mohon, tarik pasukan kembali. Jangan bertempur lagi. Ayah, kenapa kau memukulku? Kau masih berani bertanya kenapa aku memukulmu? Siapa yang memberimu keberanian untuk menikah dengan perampok tanpa izin? Ayah, anakmu menyukai Nona Jiaolong. Sekarang sudah menyukai wanita perampok? Apakah kau sudah melupakan? Nona Ruhua sepenuhnya? Kenapa diam?
Aku menyukai Nona Ruhua. Juga menyukai Nona Jiaolong. Aku rasa ini tidak bertentangan. Lagi pula Nona Ruhua sudah meninggal. Nona Ruhua memang sudah meninggal. Tapi keluarga kita masih hidup. Kau anak negel, tahu tidak? Dengan melakukan ini, kau menempatkan seluruh keluarga kita dalam bahaya. Ayah, bagaimana mungkin? Bagaimana tidak mungkin? Jika pernikahan kita dengan perampok diketahui Kaisar, seluruh keluarga kita akan dihukum mati. Ayah, Kaisar tidak akan tidak masuk akal. Aku akan ke ibu kota untuk menjelaskan. Sudahlah. Kamu pikir kamu siapa? Kaisar akan mendengarkan penjelasanmu? Ayo sini. Ya, kalian jaga baik-baik San Shaoye. Tanpa perintahku. Jangan biarkan dia meninggalkan kediaman Jedushi setengah langkah pun. Ya. Ayah, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Kamu tidak bisa mengurungku. Astaga, ayah, ini untuk kebaikanmu. Dunia ini terlalu rumit. Kamu masih muda, ada hal-hal yang tidak kamu mengerti. Bawa dia pergi. Ya. Tianba. Ayah, lepaskan aku. Aku mohon, lepaskan aku. Aku ingin kembali ke Gunung Erlong. Aku ingin bertemu Jiaolong. Perang ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Kakakku sudah meninggal. Apakah kamu ingin kakak keduaku juga tewas di Gunung Erlong? San Jianglong. Kami ingin mencari Shishu. San Jianglong, jangan hanya menatap kami diam-diam, bicaralah. Benar juga. San Jianglong. Kami tahu, kami meninggalkan Gunung Erlong. Memang agak tidak sopan, tapi kami hanya ingin pergi. Mencari Shishu kami. Waktu Shishu kalian pergi, bukankah dia meninggalkan surat? Katanya dia akan kembali setelah ujian selesai. Kalian berdua diam saja. Tinggal di sini, jangan membuat keributan. Tidak bisa, San Jianglong. Kami masih tidak tenang, kami tetap ingin mencari Shishu. Benar, San Jianglong. Lihatlah, kami ini biksu, tidak bisa membantumu berperang. Tinggal di sini juga tidak berguna. Lagi pula, bukankah hanya membuang-buang makananmu? Benar. Aku bilang, kalian berdua ini lucu sekali. Terus bilang, ingin mencari Shishu, tapi di mana Shishu kalian? Kalian juga tidak tahu. San Jianglong. Maksudmu, kamu tahu di mana Shishu kami? Tentu saja. Kalau begitu di mana dia? Baiklah, kalian berdua kemari. Shishu kalian ada di Gunung Erlong, tidak pernah pergi. Ini rahasia, hanya untuk kalian berdua. Jangan sampai bocor ya. San Jianglong, bagaimana kamu tahu? Shishu kami tidak pernah meninggalkan Gunung Erlong. Rahasia langit tidak boleh dibocorkan. Kakak, Ada apa? ada masalah besar. Cepat lihat. Cepat lihat. Aduh, sakit sekali. Sakit, sakit, aduh sakit. Sakit, sakit. Aduh, sakitnya sampai mati. Sakit, sakit, aduh sakit. Kak, ada apa? Saudara-saudara kita kena penyakit apa? Bukan penyakit, tapi keracunan. Keracunan? Racun apa? Racun apa tepatnya, masih belum jelas, adik. Kamu pergi ke sekitar dulu, lihat-lihat. Cari tahu apakah ada yang lain yang keracunan. Selain itu, bawa semua saudara kita yang keracunan ini kembali. Baik, Kak. Xian Kong Xian Meng. Kalian pergi lagi, cari tahu orang yang beracun. Apakah ada meninggalkan petunjuk apapun? Baik, San Jianglong, ayo. Saudara, bagaimana? Aduh, sakitnya sampai mati. Kak. Saudara-saudara yang lain baik-baik saja. Hanya beberapa orang ini.
yang bermasalah. Pasti ulah pasukan di bawah gunung. Penjahat licik. Berani menggunakan cara seperti ini untuk melawan kita. San Jianglong tidak menemukan apapun. Kak, kamu harus cepat cari cara untuk menyelamatkan mereka. Tapi masalahnya sekarang, aku sama sekali tidak tahu. Racun apa yang mereka kena tidak bisa memberikan obat yang tepat. Xian Ming, botol kecil di tanganmu. Dari mana kamu dapatkan? Ini, kemarin aku temukan di samping sumur. Summer, beri aku lihat. Cepat pergi ke sumur lihat. Kak, Adik, saudara-saudara yang keracunan itu, apakah menggunakan sumur ini? sepertinya iya. Xian Kong, ambil ember air dari sumur. Baik. Air nyebarkan. Adik, beri perintah, sumur ini ditutup, jangan digunakan lagi. Kak, apakah sumur ini diracuni orang lain? Benar. Lalu racun apa sebenarnya? Ini racun satu hari mati dari Zhongnan Mountain. Pasti ulah Feng Tiangang. Kak, beri aku 200 saudara, aku akan turun gunung. Kakak Feng Tiangan, paksa dia menyerahkan penawarnya. Adik, jangan gegabah. Di bawah gunung ada lebih dari 2000 pasukan. Jangan bilang 200 saudara, bahkan jika kita semua turun. Tidak akan mendapat keuntungan apapun. Lalu kita harus bagaimana? Xian Kong Xian Meng. Sekarang hanya bisa mengandalkan kalian. Aku bilang San Jianglong, jangan bercanda dengan kami, obat penawar ini. Kami tidak bisa mengambilnya kembali. Benar juga San Jianglong. Lihat saja kalian semua menyerbu masuk, tidak mendapat keuntungan apapun. Lalu apa gunanya kami berdua turun? Benar juga, waktu pamanku pergi. Meninggalkan surat, di surat itu tertulis jelas. Menyuruh kalian berdua mendengarkan aku jika ada masalah, kenapa malah mengelak? Baiklah, jangan cerewet, cepat katakan. Apa yang ingin kami lakukan? Tapi, Aku harus bilang dulu. Kami tidak akan membunuh, tidak akan membunuh. Kalau begitu aku juga harus bilang dulu, aku tidak bisa makan daging. Dan setiap hari harus makan 5 roti kukus besar. Kalau aku mau 10, baik. Kalian mau berapapun akan kuberikan. Cukup? Nah ini baru benar. Tuan muda sudah waktunya makan, celaka tuan muda hilang. Xian Ming, kau bilang paman tidak ada. Apakah kita berdua bisa menghadapi Feng Tiangang ini? Tenang saja, 山长龙menyuruh kita. mencuri obat penawar, bukan menyuruh kita berkelahi. Oh iya, begini saja, kita berdua bagi tugas. Mencuri itu keahlianmu, lalu aku berjaga di sini. Sapatlah kau mencuri. Baik. Tidak ada. Obat penawar. Xian Ming bagaimana? Hah, berhasil dapat. Hebat, ayo kita cepat pergi. Baik. Ayo. Sudah kuduga kalian akan mencuri obat penawar. Untung aku Feng Tiangang sudah bersiap. Obat penawar ada di sini bodoh.
Siapa? Kau? Feng Tiangang, tipu muslihat kecilmu ini. Bisa menipu. Xian Kong dan Xian Ming dua biksu. Tapi tidak bisa menipu Kuruhua. Bantu tangkap si penyihir, bantu. Bantu cepat tangkap si penyihir. Cepat tangkap dia, jangan biarkan dia lari. Cepat, Feng Daos Hang. Wanita ini siapa? Dia adalah wanita yang berpura-pura hantu menakutiku. Gongzi, aku sudah selidiki, dia adalah yang kau sebutkan. Pelacur Ruhua itu. Ruhua benar-benar tidak mati? Kau tidak percaya? Pergi lihat sendiri. Jangan bergerak. Nona Ruhua, mengapa kau melawan keluarga Song kami? Mengapa Song Tianhe? Apa kau tidak tahu? Adik ketigamu mengkhianatiku, dia pantas mati. Seluruh keluargamu pantas mati. Jadi kau membenci karena cinta, tapi aku beritahu. Kau hanya wanita penghibur, bagaimana pantas? Dengan adik ketigaku? Jadi kalian memisahkan kami, benar? Aku akan membuat kalian membayar semua yang kalian lakukan. Lihat pedangku. Sudah. Jangan kejar. Hati-hati jebakannya, strategi mengalihkan perhatian. Kalian kembali. San Jianglong Yu Jialong. Ini penawarnya, ayo. Kakak, Sakit-sakit. Sakit sekali, aku sekarat. kakak, cepat lihat. Apa yang terjadi? Ini bukan penawar, masih racun YRI Sang Ming San. Bagaimana bisa begini? Xiong Kong Xiong Ming, kalian ditipu. Feng Tiangang sialan ini. Xian Kong, aku pasti tidak akan memaafkannya. Maaf, aku yang mencuri penawarnya. Aku mengecewakan semua. Sudah Xian Ming, ini bukan salahmu. Feng Tiangang ini. Sudah siap? Tahu kalian akan mencuri penawarnya. Sepertinya malam ini aku harus pergi sendiri. Aku ikut denganmu. Kami juga ikut. Benar-benar sampah, meski kalian semua pergi. Tetap tidak akan dapat penawarnya. Siapa? Aku? Kamu siapa? Dari Erlongsan kami? Sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Dadang Jia, aku datang untuk bicara bisnis. Bisnis apa? Aku tahu kamu sedang mencari penawar racun YRI Sang Mingsan. Aku punya penawarnya, bisa kuberikan padamu. Kenapa Nona mau menolongku? Sudah kubilang ini transaksi, aku tidak menolongmu. Baiklah, sebutkan syaratmu. Setelah kuberi penawarnya, kau harus menyembuhkan teman-teman yang keracunan ini. Kau harus menyerahkan satu orang ke tanganku, terserah aku mau apakan. Siapa? Jia. Aku. San Jianglong Yu Jialong. Jangan percaya omongan perempuan ini. Aku dan Xian Ming berdua pernah berurusan dengannya, dia menyamar sebagai hantu menakutkan dan menyebabkan kematian satu anggota keluarga Song. Beberapa hari lalu, aku masih melihatnya di Gunung Erlong. Perkataan perempuan ini sama sekali tidak bisa dipercaya. Aku ingat. Saat itu aku dan Tian Hai sedang malam pengantin. Orang yang masuk kamarku untuk menakutiku, itu kamu kan? Benar, aku? Kenapa kau melakukan ini padaku? Ceritanya panjang. Kalian mau dengar ceritanya dulu atau mau menyelamatkan orang dulu? Kak, lebih baik terima saja syaratnya. Adik sakit sekali, aku sakit sekali. Aku ingin lihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Sudah kak, jangan ragu-ragu. Tenang, aku baik-baik saja. Nona, aku terima syaratmu, tapi bagaimana kau bisa buktikan? Penawarmu asli? Penawar ini kuambil dari
Tangan Feng Tiangang. Tentu saja asli. Omongan saja tidak cukup. Baik. Aku bisa beri penawarnya dulu. San Jianglong, perkataan perempuan ini sama sekali tidak bisa dipercaya. Benar Shen Jianglong. Bagaimana kalau perempuan ini sebenarnya satu tim dengan Feng Tiangang itu? Gimana dong? Aku punya cara. Kau mau apa? Kak, kamu. San Jianglong. Kau benar-benar jantan, berani mencoba obat sendiri. Aku Ruhua sangat mengagumimu. Tidak ada cara lain. Lebih baik berhati-hati. Kakak. Kamu sekarang sudah lebih baik? Benar, ini memang penawar racun 1 hari mati. Adik Xian Kong Xian Meng. Cepat berikan pada saudara-saudara yang keracunan. Baik. San Jianglong, Obat sudah diminum oleh saudara-saudara. Sekarang semuanya seharusnya baik-baik saja. Boleh tahu nama Nona? Aku Ruhua. Nona Ruhua, kamu menyelamatkan Gunung Elong kami. Begitu banyak saudara, Gunung Elong akan selamanya berterima kasih atas kebaikanmu yang besar. Berhenti. Aku sudah bilang dari awal, aku bukan datang untuk membantumu. Aku datang untuk berbisnis denganmu. Yu Jiaolong, ikut aku. Nona, Tunggu sebentar. San Jianglong, kamu ingin mengingkari janji? Bukan, kamu membawa adikku pergi. Aku hanya ingin bertanya. Apa yang akan kamu lakukan padanya? Sederhana, bunuh dia. Nona Ruhua. Aku juga telah berusaha dengan malam. Tidak ada permusuhan baru. Mengapa kamu ingin membunuhku? Wah, tidak pernah bermusuhan di masa lalu dan sekarang. Aku Ruhua tidak bisa mendapatkan, kamu juga jangan berharap. Aku mengambil barangmu? Tentu. Adik, kamu mengambil apa dari Nona Ruhua? Cepat kembalikan. Kakak, aku bahkan tidak kenal dia. Apa yang bisa aku ambil? Benar, Nona Ruhua. Adikku mengambil apa darimu? Tolong jelaskan. Dia mengambil orangku. Apakah itu Song Tianhai? Nona ini. Song Tianhai itu. Sebenarnya siapa dia bagimu? Dia adalah kekasihku. Tapi dia mengkhianatiku. Aku bersumpah akan membunuh semua orang yang berhubungan dengannya. Ternyata begitu. Tapi adikku dan Song Tianhai sudah putus hubungan, kamu tidak perlu membunuhnya. Kamu berbohong. Mereka baru saja menikah. Bagaimana mungkin begitu cepat? Peter Subanggen? Kakakku benar. Aku memang dengan Song Tianhai sudah putus cinta. Jika kamu membencinya, aku lebih membencinya daripada kamu. Yu Jiaolong. Kamu tidak takut aku membunuhmu dan menipuku, kan? Aku, Yu Jiaolong, jika ada setengah kata dusta, aku rela disambar petir 5 kali, mati mengenaskan. Nona Ruhua, jika kamu tidak percaya padanya, setidaknya percayalah padaku, aku seorang biksu. Biksu tidak berbohong. Benar, kami juga tidak berbohong. Song Tianhai, ayo. Sudah pergi dari sini. Kalau tidak percaya, kamu bisa mencari. Nona Ruhua, kamu ingin membunuh seluruh keluarga Song Tianhai. Aku sama sepertimu. Aku juga ingin keluarga Song hancur berantakan. Dari sisi ini, mungkin kita bisa menjadi teman. Mungkin nanti kita bisa bekerja sama untuk hal ini. Baik. Aku akan percaya padamu untuk sementara. Tapi suatu hari nanti, jika aku tahu kamu menipuku, aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Adik, Toddy Kamu Belong akan membunuh seluruh keluarga Song Tianhai.
Itu hanya untuk menipu Nona Ruhua kan? Tidak. Aku serius. Kakak, kamu benar, aku ingat baik-baik kata-katamu. Nyawa lebih dari 100 anggota keluarga kita harus membalas. Shen Jianglong sebelum mati. Apa yang dia katakan pada Yu Jiaolong? Hingga dia sangat membenci keluarga Song? Tidak hanya mengusir Song Tianhai, tapi juga ingin menghancurkan keluarga Song. Oh ya, nyawa lebih dari 100 orang itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Lebih baik tanya langsung pada Yu Jiaolong. Tidak bisa. Kalau aku tanya, nanti ketahuan. Dia akan tahu aku bukan kakaknya. Shen Jianglong. Masalah keluargamu benar-benar rumit. Kamu mati begitu saja, meninggalkan semua masalah ini. Padaku. Benar-benar pusing. Ayahku mengirim perintah. Dalam 3 hari, aku harus menghancurkan Gunung Erlong. Menangkap San Jianglong dan Yu Jiaolong hidup-hidup. Membalas dendam untuk kakakku, membalas untuk Tiaga. Pendeta Feng, apakah kamu punya strategi untuk mengalahkan musuh? Tuan muda, awalnya aku ingin menggunakan racun mematikan. Menciptakan kepanikan di gunung, lalu menyerang saat ada kesempatan. Tak disangka Ruhua, seorang wanita, Merusak rencana besar kita. Ruhua tidak hanya menggoda adik ketigaku, tapi juga ingin menghancurkan keluarga kita. Aku akan menangkap wanita ini. Aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Menurut pendapatku, menaklukkan dalam 3 hari bukanlah hal yang mustahil. Aku ingin mendengar pendapatmu. Tuan, sebenarnya aku tahu ada jalan kecil yang langsung menuju Gunung Erlong. Tapi jalan kecil ini sekarang sudah diblokir oleh San Jianglong. Jika kita mencari jalan lain, dengan diam-diam, Gunung Erlong. Kita sekarang punya lebih dari 2.000 orang, mereka hanya 800. Dengan begini, Kita pasti menang. Tapi, di mana bisa menemukan jalan kecil kedua ini? Tuan, aku bersedia membantu. Semoga Daos Hang cepat kembali setelah mempelajari jalan. Selama aku pergi, kau harus waspada terhadap bandit Wang di Gunung Long, dan juga Ruhua itu. Daos Hang tenang, aku mengerti. Kalau begitu aku pamit. Daos Hang, hati-hati di jalan. Kenapa 2 hari ini di bawah gunung sepi sekali? Aku juga merasa aneh. 2 hari ini terasa tidak normal. Xian Ming, kau yang paling pintar. Coba tebak. Feng Tiangang dan Song Tianhe itu. sedang merencanakan apa? Ini sederhana, pasti mereka sedang merancang tipu muslihat. Lalu menunggu kesempatan untuk menghabisi kita sekaligus. Kak, menurutku lebih baik kita langsung menyerang. Serang mereka saat lengah. Tidak bisa, 800 lawan 2.400, kita tidak punya peluang. Kak, kenapa kau meninggikan semangat musuh dan merendahkan kita sendiri? Kak, dulu kau tidak seperti ini. Dulu-dulu aku salah, sekarang aku sudah mengerti. Aku sekarang sudah menjadi pemimpin Gunung Erlong. Harus bertanggung jawab pada setiap orang di Gunung Erlong. Tidak bisa membiarkan mereka mati sia-sia. Lalu bagaimana? Tidak bisa menyerang? Apa kita hanya menunggu? Menunggu pasukan pemerintah menyerang? Adik, terburu-buru tidak baik, harus sabar. Baiklah, aku akan patroli gunung. Kalian pikirkan saja perlahan. San Jianglong, aku lapar. Kapan kita makan? Xian Kong, kenapa kau hanya tahu makan saja? Bodoh, kalau tidak makan aku bisa mati kelaparan. Aku dapat ide. Kita tulis jawabannya di meja. Lihat apakah sama. Eyo.
Benar-benar sama. Ternyata sama ya. Sepertinya kita benar-benar satu hati. Tidak, dulu aku dan pamanku yang satu hati. Kenapa denganmu juga? Lagi pula sekarang paman tidak ada di sini. Kalian berdua anggap saja aku sebagai paman kalian. Kalian berdua bisik-bisik apa? Aku tidak mengerti sama sekali. Sian Kong, kamu terlalu bodoh. Kamu sudah berjasa besar. Aku berjasa besar? Jasa apa? Aku sendiri tidak tahu. Ternyata kalian berdua mempermainkanku. Jangan kalian mengandalkan diri sebagai orang pintar. Hanya membuli orang baik seperti kami. Xian Kong, bukan kamu terlalu baik. Tapi kamu terlalu bodoh. Kamu. Ternyata Yujia Olong tidak membohongiku. Apa ini? Song Tianhai ternyata tidak ada di Gunung Erlong. Dia sudah kembali ke Zhenzhou, kenapa harus kembali lagi? Sepertinya dia masih tidak bisa melupakan wanita bandit itu. Pria tidak tahu terima kasih, aku akan memberimu pelajaran. Aku akan membunuhmu, lihat kamu masih berani tidak setia padaku. Kenapa aku terus terjatuh? Adik, kamu kenapa? Kakak, jangan tanya, aku juga tidak tahu. Di perjalanan pulang terjatuh 2 kali. Apa kamu bertemu dengannya? Siapa? Ruhwa. Kakak. Kamu bercanda ya? Ruhwa sudah lama meninggal. Kamu belum tahu, Ruhwa belum mati. Beberapa hari lalu aku melihatnya langsung. Tidak mungkin kakak, kamu pasti bercanda. Lihat aku, seperti bercanda. Kamu ingat tidak, rumah kita ada hantu. Itu ulah Ruhwa. Dan Ruhwa ini, karena kamu mengkhianatinya. Jadi dia bersumpah akan membunuhmu, dan membunuh seluruh keluarga kita. Ini. Sekarang aku pikir-pikir. Kematian kakak kita sangat mungkin berhubungan dengannya. Tianhai, tadi ada orang yang berpura-pura hantu menakutiku. Ini? Mana ada orang di sini? Benar-benar ada orang yang menakut-nakutiku, baru saja. Dari pintu ini, dia menyelinap keluar. Adik ketiga. Kamu tidak apa-apa? Jangan takut. Aku sudah bersiap-siap. Sekarang, selama Ruhwa berani datang, aku jamin dia tidak akan bisa kembali. Jangan. Kakak, aku mohon, jangan sakiti dia. Aku tidak salah dengarkan? Dia sekarang ingin membunuhmu, dan juga ingin membunuh seluruh keluarga kita. Sampai sekarang kamu masih membelanya? Aku yang salah padanya, aku pikir dia sudah mati. Ternyata dia masih hidup. Ya ampun. Kakak kedua, kepalaku sekarang sangat kacau. Aku mau istirahat dulu. Nona Jalong, aku rasa persediaan makanan ada di sini. Ikut aku. Aku rasa persediaan makanan ada di sana. Ikut aku. Lepaskan. Aku rasa di sini. Sian Kong, lebih baik dengarkan dia.
Baiklah, ayo pergi. Ayo. Song Tianhe, dengarkan perintahku. Bunu adik ketagamu. Song Tianhe, dengarkan perintahku. Bunu adik ketagamu. Aku akan membunuhmu, kamu si pengkhianat. Kamu mau apa? Aku akan membunuhmu, kamu si pengkhianat. Kakak, tenanglah. Aku adik ketigamu. Justru kamu yang akan kubunuh, kamu si pengkhianat. Tolong, cepat datang. Kakak keduaku gila. Aku akan membunuhmu, dia gila, cepat datang. Kakak, apakah kamu kerasukan? Jangan menakut-nakutiku. Lepaskan aku akan membunuhmu, kamu si pengkhianat. Bunu kamu. Lihat, aku bilang di sini ada persediaan makanan, kan? Kita bakar saja. Tunggu. Apa? Lihat, siapa itu? Sudah kubilang, musuh takkan pernah bisa menghindar. Nona Jialong, Lalu sekarang kita harus bagaimana? Harus bagaimana ya? Terserah, mau bagaimana ya? Aku bilang, Nona Jiaolong, Kamu terlalu kejam. belum lama ini kamu baru saja menikah dan masuk kamar pengantin dengannya. Kamu tega sekali. Aku sudah putus hubungan dengannya. Kalian berdua kalau tidak bertindak, aku yang akan bertindak. Tunggu. Sangat kejam. Ayo pergi. aku bilang, Yu Jiaolong, kamu ini wanita yang terlalu kejam. Lihat, kamu sampai memukulnya sampai pingsan. Kok bisa tega? Aku cuma menyentuhnya. Dia sendiri yang pingsan. Siapa yang percaya? Lihat, dia sudah terbaring di tanah. Kalian berdua ngapain? Hari ini kan kita mau bakar persediaan makanan. Kalau aku tidak memukulnya pingsan, gimana kita bisa bakar persediaan makanan? Lalu dia gimana? Ngapain peduli? Tidak peduli, tidak bisa. Dia memang belum mati. Tapi nanti kalau kita nyalakan api, Dia bisa mati terbakar. Ribet banget. Kok bisa ketemu dia sih? Sialan. Gimana kalau kita bawa dia dulu ke tempat yang aman, baru kita tinggalkan. Baiklah, kalian berdua nyalakan apinya. Oak. Ale. Kalian ngapain? Kenapa ikat aku? kalian mau memberontak? Jenderal, kamu tahu tidak? Apa yang baru saja kamu lakukan? Apa? Kamu mengejar dan mau membunuh adikmu sendiri? Kamu Gore. Mana mungkin aku bunuh adikku? Benar, Jenderal. Kalau tidak, aku tidak berani. Menjekatmu. Kamu mungkin kerasukan. Lalu adikku mana? Tidak tahu. Kebakaran. Suara apa itu di luar? Lapor Jenderal, persediaan makanan kita dibakar orang. Dan Eki lagi, dan perampok dibunuh. Juga turun menyerang. Bodoh. Astaga, kok bisa begini? Kalian semua bodoh. Ngapain masih mengikatku?
Lepaskan aku. Ya. Sudah. Kalian juga sudah cukup. Tinggalkan dia di sini saja. Kita sudah menempatkannya dengan baik. Ayo pergi. Jia Olong, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Kamu ngapain? Kalian berdua cepat bantu aku. Aku bilang, Yu Jia Olong. Dia juga kasihan, di tempat terpencil begini. Kamu membuangnya di sini, tidak pantas. Bagaimana kalau kita bawa dia bersama, pergi? Bawa dia buat apa? Bukankah aku sudah bilang pada kalian berdua? Aku dan dia sudah putus hubungan. Putus hubungan siapa yang perkaya? Kalau benar-benar putus hubungan, bagaimana mungkin dia menarik tanganmu dan tidak mau melepaskannya? Benar. Kalian berdua tidak percaya kata-kataku, ya? Tidak percaya. Kalian berdua malam ini nekat membawanya kembali ke markas. Betul. Baik, kalau kalian berdua berani membawanya kembali ke markas, aku berani membunuhnya. Kita lihat saja nanti. San Jianglong, aku dengar dari saudara kita. Bahwa tadi malam kita tidak perlu mengerahkan satu pasukan pun. Membuat pasukan di bawah lari ketakutan. Langsung mundur sejauh 30 li. Sungguh bagus, kali ini Song Tianhe. Benar-benar kehilangan tenaga. Xian Kong Xian Meng, kalian berjasa besar. Kalau bicara jasa besar, itu masih adikmu. Ya, kalau bukan adikmu yang memukul Song Tianhai sampai pingsan. Kami sama sekali tidak bisa membakar persediaan makanan. Aku bilang, San Jianglong. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Tanyalah. Di keluargamu, apakah semuanya seperti itu? Seperti apa? Begitu kejam dan licik, habis manis sepah dibuang. Lihat mereka berdua, baru saja malam pertama, adikmu sudah berbalik tidak mengenali, dan bahkan memukulnya sampai seperti itu. Sungguh menyedihkan. Apa maksud kalian berdua? Aku sama sekali tidak mengerti. Siapa memukul siapa? Aku bilang, kamu sekarang lebih bodoh dariku. Tentu saja adikmu memukul suaminya. Bagaimana? Sampai sekarang kamu belum tahu? Kalian berdua baru masuk. Tidak beritahu apa-apa, bagaimana aku bisa tahu? Adikmu sekarang sedang mengasah pisau, bersiap membunuh Song Tianhai. Kalian membawa Song Tianhai ke gunung? Betul. Kalau adikku mau membunuhnya, kenapa kamu tidak menghentikannya? Kami sudah coba, kamu juga tahu. Kami coba tidak berguna, sifat kerasnya tidak bisa dihentikan. Jia Olong, apakah itu kamu? Benar-benar kamu. Ini di mana? Aku tahu, ini kamarmu. Aku ingat, tadi aku masih di markas bawah gunung. Kenapa bisa sampai di sini? Xian Kong Xian Ming, yang membawamu ke gunung. Terima kasih banyak kepada mereka. Terima kasih Song Tianhai, aku rasa kamu sama sekali tidak mengerti situasi sekarang, kan? Situasi apa? Kamu lupa dengan kalimat yang pernah kukatakan padamu? Banyak sekali yang kamu katakan padaku, mana aku tahu yang mana. Baik. Aku ingatkan kamu. Hubungan kita sudah putus. Jika aku bertemu denganmu lagi, aku akan membunuhmu. Lihat pisau itu? Itu untukmu. Jangan begini. Taruh pisaunya, bicara baik-baik, ya? Song Tianhai, tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku hanya ingin membunuhmu. Kenapa? Karena kakakmu membunuh kakakku? Kakak keduaku juga membunuh kakakmu. Tidak benar, kan kakakmu tidak mati? Aku belum bilang mau balas dendam untuk kakakku. Kamu malah bersumpah akan membunuhku.
Masih adakah keadilan? Sudah selesai? Kalau sudah, aku akan bertindak. Kamu mau mati seperti ini, atau seperti itu? Aku tidak mau keduanya. Tidak boleh. Song Tianhai, mengingat kita pernah jadi suami istri, aku akan merawatmu. Aku akan tutup kepalamu. Pergilah dengan tenang. Di kehidupan berikutnya, semoga kita bertemu lagi. Apa tidak salah? Kakak keduaku mau membunuhku, kamu juga mau membunuhku. Katanya Ruhua yang tidak mati itu juga mau membunuhku. Nasibku sangat sial, apa salahku? Tuhan, bukalah matamu dan lihatlah. Siapa yang menyuruhmu, Margasong? Hari ini aku harus membunuhmu. Parenti. Adik, kenapa kamu mau membunuhnya tanpa alasan? Tanpa alasan. Kakak, otakmu ditendang keledai? Bukannya kakak yang menyuruhku membunuhnya? Omong kosong, kapan aku menyuruhmu membunuhnya? Kakak, sebelum kakak meninggal, kakak bilang, kalau keluarga kita dan keluarga Song punya dendam darah yang tak terampuni harus dibalas. Baru bisa membalas budi leluhur. Ya, aku yang bilang, aku yang suruh kau bunuh dia. Tapi jangan terburu-buru dong. Xian Kong Xian Ming, kalian baru saja ini. Bawa dan kunci dulu, sekarang juga. Kakak, Ayo pergi. Adik, Kakak mana? Aku mau uji ingatanmu. Kamu masih ingat nggak, waktu aku hampir mati dulu? Aku kasih tahu apa aja? coba ulangi ke kakak. kakak sendiri yang bilang, tapi lupa. Aku ingat dong, pasti ingat. Aku cuma ngetes kamu. Kalau nggak ingat, berarti kamu bukan kakakku. Masa sih aku bukan kakakmu? Itu kan lucu banget. Udah deh, nggak usah diuji lagi. Kamu nggak bisa diajak bercanda, ih. Kamu. Sekarang aku baru tahu arti wanita paling kejam. Dua wanita yang paling kusayang seumur hidup. Satu Ruhua, satu Yujia Olong. Ruhua mau bunuh seluruh keluargaku. Yujia Olong juga mau bunuh aku. Aku sayang banget sama mereka. Kok tega ya? Sangongzi menyurat kuaini. Kamu harus introspeksi diri. Kenapa mereka mau bunuh kamu? Karena kamu salah sama mereka. Aku salah sama mereka. Terus mereka boleh bunuh aku? San Gongzi, kamu bilang paham. Ini namanya benci karena cinta. Semakin mereka mau bunuh kamu, artinya mereka sangat mencintaimu. Logika apa itu? Dua Shifu kecil, aku sudah muak dengan dunia. Gimana kalau aku ikut kalian jadi biksu saja? Aku mau jadi murid kalian berdua. Bagaimana? Benar? Wah, bagus banget. Aku Xian Ming bisa punya murid. Gimana? Bagus apanya? Xian Ming Chen Kong Ming Ming. San Gongzi, kalau kamu serius mau jadi biksu, Tunggu dulu Shishu kami pulang, baru deh jadi biksu. Dengan tingkat spiritual kami dan Xian Ming, kami nggak berani menerimamu. Kamu. San Jianglong datang. Xian Ming Xian Kong. Serahkan di sini padaku. Baik. Aku kan masih adik iparmu, kalau kau punya sedikit hati nurani. Song Shenhai. Paisaka kau talking padaku. Kisahmu dengan Ruhua. Aku bisa ceritakan. Tapi kau tidak boleh membunuhku lagi. Siapa yang bilang mau membunuhmu? Cepat cerita saja. Begini ceritanya. Aku dan Ruhua berjanji bunuh diri bersama. Dia minum racun.
Saat aku baru saja mau minum, kakak pertama dan kedua menghentikanku. Dia mati, tapi aku tidak. Tidak. Dia juga tidak mati. Tapi dia membenciku dan ingin membalas dendam. Apakah kau benar-benar mencintai Ruhua? Ya, aku benar-benar mencintainya. Kalau kau benar-benar mencintainya, kenapa kau mengkhianatinya? Aku bersalah padanya. Aku terlalu lemah. Aku melanggar janji padanya. Aku juga tidak punya pilihan. Kalau kau benar-benar ingin mati, gunakan pedang ini untuk mengakhiri hidupmu. Semua mundur. Kau bunuh diri dengan pedang ini, aku ikut bunuh diri bersamamu. Jangan seperti ini. Tubuh dan rambut adalah pemberian orang tua. Kalau kau tidak menghargainya, ayah akan ikut mati bersamamu. Bahkan sampai ke neraka sekalipun, kau tidak akan bisa. Bersama dengan Ruhua. Kenapa kau memaksaku? Kenapa? Karena kau adalah anakku. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan hal bodoh. Ruhua, maafkan aku. Aku tidak bisa menemanimu. Maaf, benar-benar maaf. Kalau aku harus mati, ayah harus ikut mati bersamaku. Bagaimana bisa aku mencelakakan ayahku? Oh, ternyata begitu. Song Shenhai, aku punya cara untuk menyelesaikan permusuhanmu dengan Ruhua. Kenapa kau membantuku? Bukankah kamu sama seperti adikmu, ingin membunuhku? Sampai saat ini, ada beberapa hal yang harus kuberitahukan padamu. Lalu, rahasia ini, apakah tidak rahasia di sini? Camarilla. Aku bukan San Jianglong. Aku adalah biksu Budai. Kamu bukan San Jianglong? Kamu adalah master. Hisel Insporama. Aku berubah menjadi San Jianglong. Untuk menyelesaikan urusan antara Guo dan Erlong San. Sekalian menyelesaikan masalahmu dengan Ruhua. Terima kasih, master. Amit Pa. Lapor, Daos Hang, putra kedua, akhirnya kamu kembali. Selama kamu tidak ada, kami mengalami kerugian besar. Persediaan makanan kita dibakar, sebagian besar orang melarikan diri. Sekarang yang tersisa kurang dari 500 orang. Dan juga, Jangan lanjutkan, aku sudah tahu. putra kedua, meskipun kita kurang dari 500 orang, tapi kita tetap bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kamu menemukan jalan kecil itu? Tidak juga. Putra kedua, dengarkan aku. Meskipun jalan itu belum ditemukan, tapi aku sudah menangkap kelemahan San Jianglong dan Yu Jiaolong. Kelemahan apa? Kamu tidak tahu. San Jianglong dan Yu Jiaolong saat kecil karena perubahan keluarga, melarikan diri ke Erlong San. Waktu itu, San Jianglong baru berusia 7 tahun. Yu Jiaolong baru 3 tahun. Seorang janda bernama Nona Wang mengadopsi mereka. Nona Wang, putra kedua, jika kita menangkap Nona Wang ini. Maksudmu? Di mana dia tinggal? Tidak jauh, di desa Liu Liu, sekitar 10 li di belakang Erlong San. Desa Liu Liu? Akhirnya datang juga. San Jianglong, ikuti parent aku. Ambil kepala Song Tianhai dan bawa ke sini. Aku akan menunggumu di sini.
Kepala Song Tianhai? Song Shenhai, Song Shenhai. Akhirnya hari ini tiba juga. Aku menunggu hari ini. Sudah sangat lama. Tianhai. Mengapa kau mengkhianatiku? Dulu kita sudah janji untuk bunuh diri bersama dan menjadi suami istri di alam baka. Kenapa aku yang minum racun? Tapi kamu tidak. Kenapa kamu menipuku? Tianhai, aku sangat membencimu. Aku bersumpah akan menghancurkan keluargamu dan membuatmu menderita. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Kamu telah mengkhianatiku dan membayar konsekuensinya. Sebenarnya dengan kemampuanku, membunuhmu 100 kali pun mudah. Tapi aku tidak tega. Makanya aku menyuruh orang lain membunuhmu. Sekarang kamu sudah mati. Keinginanku sudah terpenuhi. Hidupku juga sudah tidak ada artinya lagi. Aku akan segera menyusulmu dan menjadi suami istri di alam baka. Hanya berharap di alam baka kamu tidak mengkhianatiku lagi. Jangan. Nona Ruhua, jangan. Kamu tidak mati. Kalau begitu kepala ini. Kepala ini palsu ya? Dasar Sanjiang Long. Berani-beraninya menipuku. Kalau begitu aku akan membunuhnya lagi. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Lepaskan. Kalian. Lepaskan aku. Nona Ruhua, kita bertemu lagi. Kalian tidak tahu malu, berani menjebakku. Ini namanya siasat perang. Yu Jiaolong, kamu tidak menepati janji. Berani-beraninya berbicara di depanku. Aku tidak menepati janji bagaimana? Kamu bilang padaku keluarga Song adalah musuhmu. Dan kamu akan membasmi mereka. Kenapa kamu tidak membunuh Song Tianhai? Siapa bilang aku tidak akan membunuhnya? Hanya waktunya belum tepat. Dia adalah orangku. Mana mungkin aku tega membiarkanmu membunuhnya? Kalian semua menipuku. Kalian akan membayar semua yang telah kalian lakukan. Nona Ruhua, kamu terlalu dipenuhi dendam. Aku punya cara untuk meluluhkan hatimu. Siapa suruh kamu bantu bandit brengsek ini? Dasar perempuan brengsek, nggak tahu terima kasih. Ruhua, kamu benar-benar membenciku ya? Kamu sampai ingin aku mati? Ya, Tapi kamu masih mencintaiku, kan? siapa yang cinta? Dasar pengkhianat. Apa yang kamu katakan tadi? Sudah kudengar semua. Kamu bilang masih ingin ke alam baka, menikah denganku. Aku sangat tersentuh. Tersentuh apanya sih? Aku tadi hanya sesaat tidak sadar, baru bilang begitu. Sekarang aku sudah sadar. Bahkan kalau kamu mati 100 kali, 1000 kali, aku takkan menemanimu. Dan meskipun kamu mati, aku akan habisi seluruh keluargamu. Sepertinya kamu benar-benar tidak bisa memaafkanku. Meski aku jelaskan lagi, kamu takkan mau dengar. Sudahlah. Biarkan waktu yang membuktikan semuanya.
San Jianglong, aku mohon. Lepaskan dia. Kalau sekarang dia kulepaskan, dia akan membunuhmu. Biarkan dia datang. Kalau dia membunuhku, aku takkan menghindar. Termasuk kamu. Kalian berdua adalah yang paling kucintai dalam hidupku, Song Tianhai. Aku sudah mengerti. Kalau kalian ingin membunuhku, itu adalah keberuntunganku. Aku takkan mengeluh atau melawan. Song Tianhai, kamu pikir dengan berkata begitu, aku akan tersentuh? Jangan mimpi. San Jianglong, aku mohon. Xian Ming Xian Kong, Ada. Lepaskan dia, San Jianglong. Lepaskan dia. Aku akan kembali lagi. Saat aku kembali nanti, tak hanya Song Tianhai yang akan kubunuh, tapi juga setiap orang di antara kalian. Xian Kong, perempuan ini kejam sekali ya. Sanggu Kijam. Amit Ba. Kapan kamu ingin membunuhku? Ayo saja. Aku menunggumu. Sudahlah, bubar saja, bubar saja, bubar saja. San Jianglong. Dua anak ini lagi. Kalian siapa? Apa yang kalian lakukan? Apa ini? Apa yang kalian lakukan? Jangan takut, Nenek. Kami tentara, butuh bantuanmu. Saya cuma seorang nenek tua. Bisa bantu apa? Jangan banyak bicara, Nenek. Kami bawa kamu ke suatu tempat. Kamu lihat sendiri nanti akan tahu. Kitab Suci Buddha. Aneh, kakakku tidak membaca kitab suci Buddha. Kakak ada masalah. Masalah apa? Saudara dengar, Song Tianhe memimpin pasukan ke desa Liulu. Sepertinya Song Tianhe ingin menjadikan ibu angkat kita sandera untuk mengancam kita. Tidak boleh, kamu harus siapkan pasukan untukku. Aku harus segera ke desa Liulu sekarang. Xian Kong, Xian Ming, kalian berdua ikut denganku, bantu aku. Tidak masalah. Tunggu, kalian tidak perlu ikut, sudah terlambat. Lapor, Ketua. Song Tianhe membawa pasukan menantang di bawah gunung. Turunlah. Lihat, mereka sudah datang. Song Tianhe, kau pengecut licik. Lepaskan ibu angkatku,
atau kau akan kuhajar. Adik ipar, jangan marah-marah dong. Hus, siapa adik iparmu? Kamu sudah masuk kamar pengantin dengan adik ketikaku. Kalau bukan adik ipar, lalu apa? Kamu. Didiam. Jangan gegabah. Song Tianha, mari bicara terbuka. Apa syaratmu untuk melepaskan ibu angkatku? Sangat sederhana. Asalkan kamu menyerah. Kami akan menukarmu dengan ibu angkat. Begini saja. Adik ketigamu ada di tanganku. Aku tukar adikmu dengan ibu angkatku. Bagaimana? Tidak boleh. Aku tidak mau adikku, hanya kamu. Kamu kejam sekali, tidak peduli nyawa adikmu sendiri. Adikku ini memang selalu merusak segalanya, aku beritahu kamu. Aku tidak ingin dia merusak rencanaku yang besar. Baiklah, kalau kamu mau aku akan ikut denganmu. Baik. Kakak. Kakak. San Jianglong, biar aku yang urus ini. Kalian semua jangan ikut campur. Hego, Senjong. Jia. Nak, maafkan ibu. Ini semua salah ibu, nak. Ibu baik-baik saja, jangan khawatir. Kamu pulang dulu. Nak, kamu harus baik-baik. Ibu akan menunggumu pulang. Song Tianhe, lepaskan ibu angkatku. Lepaskan. Nok, Ibu. Jaolong, ini semua salah ibu, merepotkan kalian. Tidak apa-apa, Ibu. Ayo. Lepaskan tali Ibu. Ya, antar Ibu ke gunung. Aku bilang, Yu Jiaolong, kita tidak bisa hanya diam saja. Melihat San Jianglong. Dibawa pergi oleh mereka. Aku bilang, Nona Jaolong, bagaimana kalau kita lawan mereka saja? Bagaimana pendapatmu? Lawan ya lawan. Saudara-saudara yang lain, serbu. Berhenti. Jiaolong, Xian Kong, Xian Ming. Kalian semua pulang. San Jianglong, kamu tidak menepati janji. Jika kalian masih menganggapku sebagai kakak, dengarkan aku. Tapi, Xian Kong, Xian Ming, bawa dia pergi. Kantong Chen Kuan. Ya, Ayo, ayo, ayo. kalian berdua menarikku untuk apa? Aku mau menyelamatkan kakakku. Lepaskan aku. Sudah, ayo pergi. Ayo, naik kuda. Xian Ming, kamu bilang San Jianglong itu. Bagaimana bisa punya kantong Qiangun paman guru kita? Kecuali, Mungkinkah dia benar-benar paman guru yang menyamar? kalau begitu, paman guru menyamar sebagai San Jianglong. Sangat mungkin. Mungkin kakak Jiaolong itu. Sudahlah, kalian tidak perlu menghiburku. Aku sudah menebaknya sejak lama. San Jianglong sekarang bukan kakakku. Tapi kakak kedua yang berubah, kan? Kamu terus menatapku seperti ini, matamu tidak lelah? Aku masih ingin membunuhmu. Kamu bisa bunuh aku, tapi katakan alasannya. Biarpun aku mati, biarkan aku mati dengan jelas. Untuk balas dendam. Balas dendam apa? Apa aku pernah membunuh orang kalian? Kamu tidak pernah, tapi ayahmu pernah. Ayahku? Selama bertahun-tahun, aku dan kakakku hidup seperti ini. Semua karena keluarga Song kalian. Kalau bukan karena ayahmu, bagaimana mungkin aku dan kakakku jadi perampok? Selama bertahun-tahun, kami menderita begitu banyak. Aku tidak tahu. Di dunia ini, satu-satunya keluargaku, kakakku, juga sudah meninggal.
Sekarang tinggal aku sendiri. Aku harus balas dendam ini. Apa yang terjadi? Kenapa ayahku juga terlibat? Apa yang sebenarnya terjadi? San Jianglong, ajalmu sudah tiba. Kalian ingin membunuhku? Ya, selamat, tebakanmu benar. Aku tahu, pasti ide si pendeta busuk ini. Ayah, IDQ. Kamu bisa apa? Song Tianhe, kamu tidak bisa membunuhku. Kalau tidak bunuh, beri aku alasan. Ayahmu sudah bilang, suruh tangkap aku hidup-hidup, bukan bunuh. Sama saja. Lagi pula kalau kembali ke Zhenzhou juga mati, lebih baik mati sekarang. Mati cepat-cepat reinkarnasi. Reinkarnasi apaan sih? Hidup sengsara lebih baik daripada mati. Pikir aku tidak tahu? Kalian berdua sampah. Melawan orang yang sudah diikat. Bisa kalah seperti ini. Bukan maksudku San Jianglong. Hari ini kok banyak bicara. Katanya jagoan? Pendeta, kamu saja. Baik, Tuan Muda. San Jianglong, maaf. Madala. Pendeta, orang ini sudah mati? Tuan Muda, sepertinya sudah. Cepat lepas talinya. Letakkan di atas kuda. Kembali ke Zhenzhou untuk lapor pada ayahku. Baik, Tuan Muda kedua. Pergi. Minggir. Berhenti, berhenti. Kijang. Jangan sampai San Jianglong kabur. Tuan Muda. Kenapa dia tidak mati? Aku juga tidak tahu. Bukannya kau bilang dia sudah mati? Tadi dia memang tidak bernapas. Dia sudah mati. San Jianglong ini ternyata pura-pura mati untuk menipu kita. Licik sekali. Ini salahmu, kau tua bangka. Ayah. Ketua sudah kembali. Adik, aku pulang. Lihat, aku tidak terluka sama sekali. Bagaimana? Kalian semua bubar dulu. Bubar? Ya. Xian Ming, adikku kenapa? Kenapa dia tidak menghiraukanku? Ketahuan. Apa? Pura-pura tidak tahu. Kalian berdua, jangan lihat aku seperti itu. Paman Guru, kau benar-benar baik hati. Paman Guru, kau menipu kami dengan kejam. Kalian berdua tidak mengerti niat baik. Paman Guru. Setelah San Jianglong mati, Gunung Long menjadi kacau. Jika aku tidak menyamar, seperti San Jianglong. Bagaimana mengendalikan situasi? Paman Guru, sekarang situasinya terkendali. Tapi bagaimana kau mengakhirinya? Apa kau akan selamanya Menjadi raja di Gunung Sanlong ini? Tentu tidak. Selama pasukan pemerintah dan Gunung Erlong masih bermusuhan, kau tidak akan pernah bisa lepas, selamanya terikat di Gunung Erlong. Seserius itu? Jangan menakut-nakutiku. Paman Guru, kalau kau ingin jadi raja, jadi saja rajamu. Aku dan Xian Ming akan pergi dulu. Tidak boleh kalau jadi raja, kita jadi bersama. Adik. Kakak kedua.
Panggil aku Jia Olong saja. Jia Olong, maafkan aku. Sebelum melakukan ini, aku tidak berdiskusi denganmu. Menyakiti perasaanmu. Kakak kedua, bawalah Xiangning dan Xiaokong. Pergi dari sini. Mulai sekarang, urusan Gunung Erlong akan saya urus sendiri. Jia Olong, apa maksudmu? Sederhana saja. Mulai hari ini, kalian tidak ada hubungan lagi dengan Gunung Erlong. Tapi, Kakak kedua, kalian ini biksu. Urusan perang dan pembunuhan tidak cocok untuk kalian. Cepatlah berkemas dan pergi dari sini. Jia Olong, pikirkan lagi. Tidak perlu dipikir lagi. Sudah sangat jelas dalam pikiranku. Silahkan pergi. Kakak, maafkan aku. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Apa yang akan kulakukan nanti? Pasti tidak akan kalian setujui. Paman Guru, Yu Jia Olong ini benar-benar keterlaluan. Kalau dia mengusir kita, ya sudah kita pergi saja. Betul, Paman Guru. Lihatlah, kita sudah membantunya. Melakukan banyak hal. Tapi dia tidak berterima kasih. Malah mengusir kita. Dia terlalu kejam. Benar, tindakan Yu Jia Olong ini. Mungkin ada pertimbangannya. Pertimbangan apa lagi? Paman Guru, ini namanya habis manis sepah dibuang. Yu Jia Olong bukan orang seperti itu. Paman Guru, maksudmu? Semakin dia menyuruh kita pergi, semakin kita tidak boleh pergi. Apa maksudmu? Rahasia langit tidak boleh dibocorkan. Laper. Lapor, Tuan Muda Dua, kami tidak berhasil mengejar San Jianglong. Tapi kami mendapat kabar, San Jianglong sudah berhasil. Kembali ke Gunung Erlong. Baik, sudah tahu. Kamu boleh pergi. Siap? Sia-sia lagi kerja keras kita. Henderphone. Henderphone. Kenapa diam saja? Tuan Muda, hamba sedang memikirkan solusi untukmu. Sudah ketemu? Tuan Muda, menurut pendapat hamba, Sekarang juga kita harus pergi ke Zhenzhou untuk meminta bala bantuan. Minta bala bantuan? Tuan Muda kedua, dalam pertempuran kita dengan Gunung Erlong ini, Meski berkali-kali gagal, tetapi pihak lawan juga sudah kehilangan banyak kekuatan. Sekarang mereka hanya tersisa beberapa ratus orang. Jika saat ini kita meminta lebih banyak pasukan, dengan kekuatan jumlah, kita bisa menaklukkan Gunung Erlong, menangkap San Jianglong hidup-hidup. itu semudah membalikkan telapak tangan. Baiklah, sekarang sudah begini. Hanya bisa begini. Kalau begitu, Aku akan menunggu di sini dengan mereka. Kamu segera pergi dengan cepat. ke Zhenzhou untuk minta bantuan ayahku. San Jianglong, San Jianglong, San Jianglong. Apa yang terjadi? San Jianglong. Mereka di sana menyembelih ayam, kambing, babi, dan sapi. Seserius itu? Mereka juga bilang, Itu perintahmu, menyembelih ayam, kambing, babi, dan sapi. kapan aku pernah memberi perintah? Yu Jia Olong yang bilang ke mereka. San Jianglong, kurasa kita berdua lebih baik mundur dulu. Baiklah, Hei Tai, hei Tai. Baik, mundur, mundur, mundur. Ayo pergi. Adik, Kakak, kamu rupanya. Ayo, temani aku minum. jangan panggil aku kakak kedua. Kamu mau semua orang tahu? Kenapa? Kamu pikir jadi kakakku? Berarti kamu benar-benar kakakku? Sebenarnya kamu cuma seorang biksu. Biksu, Palangkin Swaramo, Nona. Tolong jangan lanjutkan lagi ya. tidak bisa, kamu. Kecuali kamu temani aku minum. Aku biksu, tidak boleh minum alkohol. Kamu minum atau tidak? Kalau tidak minum, aku panggil kamu kakak kedua. Baik, Kedua. Baiklah, baiklah, aku minum. Aku minum, puas?
Sudah minum, sekarang kita makan daging, ya? Aku sudah suruh teman-teman menyembelih ayam dan kambing. Hari ini kita akan makan enak. Jialong, kamu. Kakak, akhir-akhir ini kami sangat menderita. Makan sayur terus, badan lemas. Lihatlah, wajahku jadi kurus. Jialong, jangan berpura-pura hila lagi. Aku tahu kamu bicara begitu. Hanya untuk memaksaku pergi. Tidak mungkin, Gunung Erlong selalu menyambutmu. Tapi ada satu syarat. Kamu harus makan daging bersama kami semua, setuju? Baik, Yu Jialong. Aku salut padamu, kamu memang hebat. Tapi dengarkan, aku tidak akan pergi. Kau biarawan busuk, biarawan mati, kau berani melawanku ya? Baiklah, Nona ini akan menemani sampai akhir. Si pecundang ini bawa begitu banyak pasukan, malah kalah sama perampok. Sabat, sanggup memelukkan nama Song Jingku. Bukan aku membela tuan muda kedua. Tapi gerombolan perampok di Gunung Erlong itu memang terlalu ganas. Aku tanya, Tianhai beberapa waktu lalu kabur pulang. Apakah bersama kalian? Jujur saja, Tuan Song. Tuan muda ketiga diculik oleh gerombolan perampok Gunung Erlong. Sungguh membuatku marah. Menurutku, Tuan Rong, hanya Anda yang bisa menaklukkan San Jianglong itu. Tuan Song, jangan ragu lagi, cepat perintahkan pasukan. Siapa di sana? Apa perintah Tuan? Berapa pasukan yang ada di kota Zhenzhou? Lapor Tuan, sekitar 50.000. Sampaikan perintahku, besok semua pasukan berangkat ke Gunung Erlong untuk memberantas perampok. Jika Gunung Long tidak rata, aku bukan manusia. Siap? Pendeta Feng, sekarang puas? Puas. Tuan Song, Anda sungguh luar biasa, pasti bisa meraih kemenangan dan meratakan Gunung Erlong. Kejadian masa kecil sudah agak kabur. Bisakah Anda ceritakan bagaimana dulu Anda menyelamatkan aku dan adikku? Aku ingat tahun itu musim dingin, cuaca sangat dingin. Malam itu angin bertiup semalaman. Pagi harinya aku bangun lebih awal. Saat membuka pintu, aku kaget melihatmu dan adikmu tergeletak di depan rumahku. Saat itu tanpa pikir panjang, aku langsung menggendong kalian berdua pulang. Waktu itu kamu mungkin 7 tahun, adikmu baru 3 tahun. Lalu bagaimana kami bisa terdampar di desa Liu Liu? Ini tidak terlalu jelas, hanya ingat saat itu. Kamu bilang satu hal, bahwa seluruh keluargamu sudah meninggal. Kamu dan adikmu selamat dari tumpukan mayat. Kasihan sekali anak sekecil ini. Saat itu aku bertekad, bahkan jika harus mengemis untuk kalian, aku akan membesarkan kalian. Anak tidak mampu, malah membuat ayah turun tangan memberantas perampok. Anak sangat malu. Bangunlah. Siap? Aku ingin lihat gerombolan perampok Gunung Erlong ini punya kemampuan apa sampai bisa membuat 5.000 pasukanmu jadi seperti ini. Paman, baru-baru ini aku dapat kabar dari Wang Kanyang. Menurut informasi, latar belakang keluarga Yu Jiaolong ini, mungkin dia orang yang sangat terhormat, siapa tahu dia bangsawan tinggi. APA, dia bangsawan tinggi? Lalu kenapa keluarganya semua mati? Kekulai. Dibantai seluruh keluarga. Aku juga berpikir begitu. Tidak, kalau memang dibantai seluruh keluarga, maka yang memerintahkan pembantaian itu pasti kaisar. Seharusnya dia mencari kaisar untuk balas dendam. Kenapa justru bermusuhan dengan keluarga Song? Xian Kong, kamu bodoh? Kaisar tidak mungkin sendiri yang melakukan pembantaian. Pasti mengiris orang lain untuk melakukannya. Xian Ming memang pintar, kemungkinan besar. Yang langsung melakukan pembantaian itu adalah Song Jing, San Jianglong sebelum meninggal. Memperoleh peasant ini kepada Yu Jiaolong. Makanya Yu Jiaolong. Begitu membenci keluarga Song. Ayah, aku sudah menyelidiki Gunung Long sekarang. Hanya tersisa 800 orang lebih. Besok pagi aku akan bawa pasukan menyerang. Pasti akan menghancurkan Erlong.
Sekarang adik ketigamu masih menjadi sandera di tangan mereka. Adik ketiga ini nekat menikah dengan bandit. Kenapa kita masih harus peduli padanya? Dasar kurang ajar. Ini pantas dikatakan sebagai kakak? Kita sekarang Harus berdiplomasi dulu, biar aku tulis surat. Antaknya bijak mereka melepaskan adik agama. Lalu suruh mereka turun gunung dan menyerah. Kalau mereka tidak setuju. baru kita serang gunung mereka. Semua terserah ayah. Dawes phone, tolong. Balas surat ini untukku, ya. Jia Olong, jangan seperti ini. Jia Olong, jangan menarik-narik aku seperti ini. Kakakmu sebelum meninggal memintaku menjagamu. Dan mengurus Gunung Erlong, aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku tidak perlu dijaga, saudara-saudara kami di Erlong. Juga tidak perlu dijaga oleh kalian. Kalian lebih baik pergi saja. Lapor. Lapor kepada pemimpin. Ada apa? Lapor kepada pemimpin. Song memimpin 50.000 pasukan. Mengepung Gunung Erlong, kurang dari 5 li dari sini. Apa? Ulangi lagi. Berapa banyak pasukan Songjing bawa? Jawab Nona, 50.000. 50.000. Baiklah, aku mengerti. Kamu boleh pergi sekarang. Ya. Sangka. Ya ampun, aku hampir mati ketakutan. Ini 50.000 orang. Kalau satu orang buang air kecil sekali. Gunung Erlong bisa tenggelam. Ya ampun, aku hampir mati ketakutan. 50.000 orang. Betapa mengerikannya itu. Benar, kurasa lebih baik aku mendengarkan perkataan Nona Jia Olong, dan pergi begitu saja. Benar, kalian berdua benar. Kenapa kita harus terlibat dalam kekacauan ini, bukan? Lebih baik kita pergi saja. Benar, ayo kita pergi. Ayo, pergi. Berhenti. Jangan pergi. Kenapa, Nona? Wajahmu berubah terlalu cepat. Tadi menyuruh kami pergi, sekarang tidak membiarkan kami pergi. Tadi adalah tadi, sekarang adalah sekarang. Apa kalian melihat pasukan datang dan langsung ingin pergi? Kalian tidak punya rasa setia kawan sama sekali. Kalian masih tertawa? Masih ada waktu untuk tertawa? Cepat bantu aku memikirkan solusi. Bagaimana menghadapi 50.000 pasukan itu? Lapor, Ketua. Aku menemukan mata-mata di bawah gunung. Masuk, jangan setelahku, pergi. Awas, aku akan menggunakan sihir untuk membakar kalian. Oh, Ternyata pendeta Fong. Pendeta busuk, untuk apa kau datang? Nona Jia Olong, bicaralah baik-baik. Turunkan pedangmu, bagaimana? Kalau sampai melukai orang, tidak baik. Jangan banyak senyum. Cepat katakan, untuk apa kau datang? Apa yang bisa kulakukan? Aku datang untuk mengirim surat. Katakan, Ya, ambil suratnya. Nona Jia Olong, lihat. Kakak, Kakak, apa isi surat ini? Song Jing mengatakan, suruh kita turun gunung dan menyerah. Kalau tidak, mereka akan menghancurkan Gunung Erlong. Apa? Berani sekali. Jangan, Ketua. Sejak zaman dahulu, dalam perang, utusan tidak boleh dibunuh. Kalian melakukan ini, tidak adil. Jia Olong, jangan seperti ini. Apa gunanya membunuhnya? Apakah 50.000 pasukan di bawah gunung akan mundur? Fong Tiangang. Kembali Tiangar Tahu Song Jing. Katakan kami butuh waktu untuk mempertimbangkan. Baik. Ketua, bagaimana kalau besok siang? Kalau kami tidak mendapat jawaban, maafkan kami. Kita hanya bisa menyerang Gunung Silong dengan paksa, Ketua Besar. Kalau begitu, biar aku pergi dulu. Selamat tinggal, Nona Jia Olong. Silakan. Apa pendapatmu tentang situasi saat ini? Aku mengenal ayahku, meskipun seumur hidupnya berperang di medan perang. Tapi hatinya masih baik. Maksudmu, kita harus menerima syarat ayahmu? Turun gunung dan menyerah? Ya, menyerah adalah satu-satunya jalan keluar. Tapi pernahkah kamu berpikir, jika kita melakukan ini, maka ratusan nyawa di gunung ini akan sepenuhnya berada di tangan Ayahmu seorang. Apakah guru khawatir ayahku akan membantai kalian semua? Ada kemungkinan seperti itu. Tian Hai, berdasarkan penyelidikan awal saya,
Saya menyimpulkan bahwa ayahmu mungkin adalah orang yang dulu. Membunuh Yu Jialong. Dan seluruh keluarga San Jianglong. Pantas saja Yu Jiaolong ingin membunuhku. Setelah aku bertemu ayahku, pasti akan kucari kejelasan soal ini. Jika sekarang kamu diizinkan turun gunung, apakah kamu bersedia? Aku hargai niat baik guru. Selama aku di gunung, ayahku akan berpikir 2 kali, tidak berani menyerang dengan gegabah. Jika aku turun gunung dan terjadi sesuatu, kalian yang jumlahnya sedikit ini, bagaimana bisa melawan begitu banyak pasukan di bawah gunung?